Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa ditonton sampai habis, oke? Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Desa Sendangrejo, tepatnya di Lampung Tengah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Pertama, ada seorang laki-laki bernama Bapak Slamet Rianto. Usia Bapak Slamet Rianto sendiri 69 tahun. Pekerjaannya sehari-hari itu sebagai petani yang bekerja di sawah. Bapak Slamet juga kerjanya itu bareng istrinya. Jadi setiap pagi mereka akan pergi ke sawah dan pulang kira-kira jam 1 atau jam 2 siang. Bapak Slamet sendiri memiliki anak 4. Anak pertama, anak kedua, dan ketiga itu sudah menikah. Anak terakhir, si bungsu yang berusia 25 tahun yang bernama Kuku Priyo Waskito itu belum nikah. Jadi dia tinggal sama Bapak Slamet dan istrinya. Si Kuku ini juga sering bantu kedua orang tuanya ke sawah. Jadi kayak yang nanti mereka bertiga ke sawah, mereka bareng-bareng ke sawah kayak gitu. Bapak Slamet ini juga dikenal di desa sebagai dukun. Dia kayak bisa nolongin orang-orang untuk ngobatin gitu. Warga kadang ada yang datang ke dia kayak yang, "Bapak tolong diobatin." Tapi itu bukan pekerjaannya yang kayak everyday dia bakal terima orang-orang untuk melakukan pengobatan, enggak. Jadi itu cuma kayak ya udahlah, kalau ada yang minta tolong yaudah ditolongin. Lebih ke poinnya itu dia kerjanya sebagai petani. Terus si Kukuh ini pernah nih dia bilang ke ayahnya kalau dia mau nikah, tapi nggak tahu kenapa kayak yang cuma kabar-kabar doang gitu, kayak warga-warga dengar si Kuku mau nikah tapi nggak ada kejelasannya gitu. Warga juga yang ya udah gitu kan, nggak yang ngurus-ngurusin banget kenapa si Kuku belum nikah, kenapa, apa di keluarganya ada masalah. Warga nggak tahu sampai sedetail itu, cuma pernah dengar kalau si Kukuh ini mau nikah dan ada gosip-gosipnya juga nggak direstuin, tapi nggak membuat satu problem di keluarga itu. Warga ngeliatnya semuanya tetap baik-baik aja. Warga ngeliatnya kayak yang ya udah, mereka kayak seperti biasa pergi ke sawah terus pulang beraktivitas di masyarakat kayak gitu. Terus di tanggal 22 itu kebetulannya yang pergi ke sawah cuma Bapak Slamet dan istrinya, sedangkan si Kukuh ada di rumah. Terus Bapak Slamet kira-kira jam setengah 2 gitu kan, sama istrinya pulang ke rumah, dan istrinya bilang ini, "Rupa aku mau mandi dulu," gitu kan, dari sawah masih ngerasa gatel apa gitu untuk langsung beraktivitas yang lain. Dia pergi ke kamar mandi, sedangkan Bapak Slamet itu ngerasa kayak, "Aduh aku lapar banget, ya udah aku makan aja." Dia pergi ke belakang, dia makan. Pas dia makan, dia ngeliat di situ ada si Kukuh bawa parang, tapi it's a normal, like kan nggak ada sesuatu yang wah kenapa tuh si Kukuh pegang parang, enggak gitu kan, karena memang kebiasaannya di mereka kerjanya di sawah terus biasa bawa alat-alat tajam, jadi nggak ada problem. Terus tiba-tiba si Kukuh datang ke depan Bapak Slamet. Ini contohnya Bapak Slamet lagi makan, terus si Kukuh ada di depannya. Dia bilang gini, "Bapak maaf ya." Bapak Slamet kayak yang belum respon atau apapun, tiba-tiba si Kukuh ini langsung lebas kepala Bapak Slamet. Di situ Bapak Slamet itu langsung kepalanya itu lepas gitu, kayak yang ya Allah, bener-bener hilang gitu, bener-bener misah. Setelah Bapak Slamet ini kepalanya udah dipenggal, dia masukin kepala bapaknya ke dalam karung. Di situ Ibu Slamet ya, atau istrinya Bapak Slamet ini kan kayak yang ada kegaduhan gitu juga, dia mandinya panik gitu, dia keluar, dan setelah dia keluar bener-bener kaget ngelihat suaminya udah tinggal badan. Jadi kepalanya udah dibawa sama si Kukuh. Dia ini karung dimasukin tuh kepala bapaknya dan ditaruh di sininya nih. Terus dia naik motor. Orang yang dengar Ibu Slamet atau istrinya Bapak Slamet ini ngejerit-jerit kan, tetangga-tetangga pada datang. Mereka juga kaget ngeliatnya, "Oh, astagfirullahaladzim," gitu, kayak yang Pak Slamet udah
tinggal badan doang. Dan di situ si Kuku yang bawa motor, dia jalan bawa motornya, dia bilang gini, Bapakku mati, bapakku mati. di situ si Kuku ngebawa kepala Bapak Selamat kayak ngelilingi desa ya, sambil ngomong tetap kayak yang bapakku mati gitu. Orang-orangnya gemeteran lah, kayak yang ini tuh kayak bener-bener kejadian yang gak ada yang nyangka gitu loh. Terus ternyata tujuannya si Kuku ini pergi ke rumah abangnya. Dia pergi ke rumah abangnya kaget gitu, si Kuku ini udah berlumuran darah, bawa karung yang dia belum tahu karung itu apa. Terus si Kuku bilang gini, "Bang, bapak kita mati, ini kepalanya." Dia bilang gitu. Terus si Warsito yang ngeliat kayak kepala bapaknya di dalam karung, dan si Kuku ngasih ini parangnya, dia ngasih tahu kalau dia habis ngebunuh abangnya. Warga di situ langsung nyergap, ditangkap lah di situ si Kuku, langsung dilaporin ke polisi, dan dia ditangkap. Pokoknya jasad Bapak Selamat dievakuasi, warga semua geger, apalagi abangnya, kakaknya gitu kan, yang mendengar kabar itu. Yang mereka itu rumahnya udah pisah-pisah kan, karena udah berkeluarga semua, langsung datang ke rumah itu untuk melihat mayat bapaknya yang udah tanpa kepala. Dan setelah itu dilakukanlah pemeriksaan ke si Kuku. Kenapa kamu membunuh ayah kamu? Warga-warga mikir kayak gini, oh si Kuku ini mau bunuh bapaknya mungkin karena kemarin tuh pernikahannya kan nggak disetujuin kayak gitu kan. Pokoknya warga semuanya berspekulasi tuh kalau si Kuku ini pasti emosi sama bapaknya. Tapi Wanda, kakaknya Kuku, bilang kalau di keluarga kita urusan pernikahan itu nggak ada problem, itu cuma kayak gosip-gosip aja. Memang kejelasan untuk pernikahannya si Kuku itu ya udah memang dari si Kukunya. Kalau dari keluarga itu ya nggak ada problem sama sekali, nggak ada yang kayak larangan-larangan yang tersebar selama ini kayak gosip-gosipnya, nggak ada. Bukan karena itu si Kuku nih selama beberapa hari nggak mau ngasih keterangan. Dia diperiksa ke rumah sakit jiwa, dan di periksaan itu dia kayak kelihatan normal-normal aja. Terus menurut Wanda juga, selama ini, selama saya bareng dia, maksudnya saya ngeliat adik saya ini tumbuh gitu loh, nggak ada yang namanya gangguan jiwa. Dia seperti orang-orang normal, warga-warga juga ngeliat dia ini normal, bener-bener kayak nggak ada problem di dia, nggak ada kelihatan keanehan-keanehan dia berbeda sama manusia-manusia normal, itu nggak ada. Tapi ternyata setelah beberapa hari, akhirnya si Kuku ngasih keterangan. Dia bilang kayak gini, jadi saat itu aku mendapatkan bisikan jika ayahku atau Bapak Selamat ini bakal nyantet dia. Jadi dia mikir gini, daripada aku disantet bapak aku, mendingan bapak aku aja yang duluan aku bunuh, jadi kan aku enggak kena santet. Dan di saat itulah, di saat bapaknya lagi capek-capek pulang dari sawah, lagi makan, dia tebas kepala bapaknya. Dia bilang ke polisi, saya sudah minta maaf kok sebelum menggal kepala bapak saya. Itu benar-benar kayak yang ya Allah, gempar banget. Nggak cuma di desa itu, kayak se-Indonesia juga gempar saat itu di tahun 2021 dengan kejadian apa yang dilakukan si Kuku. Dimana ada juga di salah satu potret saat si Kuku ini bersama polisi di dalam mobil, dia senyum kayak it's nothing wrong, like dia itu ya biasa aja gitu loh. Astagfirullahaladzim, jadi kayak yang alasan utamanya itu bukan karena nggak direstui atau ada problem di dalam rumah, tapi karena dia mendapatkan bisikan bahwa ayahnya akan nyantet. Itu kayak mind blowing banget, yang parah. Oke, thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Kalau kalian ada komenan atau ada kayak sanggahan dari berita yang aku sampaikan, kalian bisa komen-komen di bawah. And yeah, see you di next video. Bye bye.
Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.